warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Afida Bilqisti dengan NIM 240701600056. Saya dari kelas psikologi 2B. Di sini saya akan memberi contoh kasus isu makna hidup dewasa tengah. Ya, hasil penelitian ini saya ambil dari jurnal Mediasas yang berjudul Midlife Crisis, Efek Psikologis Jangka Panjang Akibat Fatherless, Studi Kasus di Temanggung. Nah, kita langsung masuk ke hasil penelitian pada jurnal tersebut. Penelitian ini menunjukkan adanya korelasi antara pengalaman fatherless di masa kecil dengan munculnya midlife crisis pada usia dewasa. Namun, fatherless ini bukan satu-satunya penyebab krisis tersebut, yaitu ada faktor lain yang turut berkontribusi seperti kondisi sosial, ekonomi, dan hubungan interpersonal. Di dalam jurnal tersebut, peneliti meneliti 2 kasus di Temanggung yang mengalami midlife crisis. Teknik dan prosedur pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi, dan tinjauan literatur. Kita masuk ke kasus yang pertama. Di sini ada seorang pria yang berusia 48 tahun berinisial MA pernah mencoba bunuh diri dengan meminum obat sakit kepala secara berlebihan atau yang biasa kita sebut dengan overdosis ya teman-teman. Ia ini mengalami kesulitan ekonomi karena penghasilannya sebagai pedagang kecil tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk istri dan 2 anaknya. MA merasa frustasi setelah berkali-kali mencoba usaha lain namun tidak berhasil. MA juga mengungkapkan bahwa ia ini tidak memiliki kedekatan emosional dengan ayahnya, meskipun ayahnya hadir secara fisik dan tinggal serumah sampai si MA ini sebelum menikah, tetapi ayahnya ini jarang berkomunikasi dengannya, tidak pernah memberi nasihat saat MA nakal, padahal si ayahnya ini tidak terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ayah MA meninggal saat MA berusia 30 tahun saat MA memiliki 1 anak. Ketidakdekatannya dengan ayahnya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi psikologis MA yang dialaminya di usia paruh baya ini. Nah, kita masuk ke faktor dari kasus si MA ini. Yang pertama, yang tadi sudah saya sindir yaitu fatherless ya teman-teman. Jadi kenapa ia mengalami fatherless? Ia ini mengatakan bahwa ayahnya semasa hidupnya jarang sekali berkomunikasi dengan dirinya. Padahal mereka berdua ini tinggal serumah. Dan menurut MA juga padahal ayahnya itu tidak terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Jadi memang ayahnya aja yang tidak memberi peran untuk si MA ini sampai MA besar. Terus si faktor yang kedua yaitu ada kesulitan ekonomi. Si MA ini kan memiliki 1 istri dan 2 orang anak. Sedangkan ia hanya seorang pedagang kecil yang penghasilannya sangat tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Makanya ia pernah mengalami midlife crisis di usia 48 tahunnya yang menjadi efek psikologis si MA ini juga. Terus cara mengatasi dari kasus ini bisa dilakukan dengan cara pendekatan psikologis. Yang pertama, seperti terapi psikologi untuk membantu si MA untuk mengelola perasaan depresi dan pikiran negatif yang mendorong perilaku bunuh diri tersebut. Terus yang kedua ada peningkatan dukungan sosial. Contohnya misal si MA ini sangat disupport sama teman-temannya, sama keluarga terdekat ya gitu. Jadi MA ini merasa dia tuh punya teman dan tidak sendiri. Terus yang terakhir ada pendekatan spiritual seperti memperkuat ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah melalui doa dan zikir dengan harapan MA ini terjauh dari pikiran-pikiran negatif dan dijauhi oleh bisikan-bisikan setan untuk melakukan tindakan yang tidak baik gitu. Terus di sini ada kasus yang kedua, yaitu ada seorang ibu rumah tangga berinisial TW berusia 45 tahun. TW ini sudah menikah 3 kali dan memiliki 3 anak dari 3 suami yang berbeda. TW ini mengaku sering merasa tidak cocok dengan laki-laki manapun sehingga pernikahannya selalu berakhir dengan perceraian. TW juga sering terlibat cekcok dengan orang lain, termasuk ibunya, anak-anaknya, dan suaminya.
Bahkan ternyata tuh katanya cekcok ini terjadi karena persoalan sepele saja. TW juga menyadari kesulitan dalam mengendalikan diri. Ibunya TW yang berinisial BT mengungkapkan bahwa TW ini juga sulit diatur dan dinasihati, serta cenderung ingin dipahami tanpa memahami orang lain. Ibunya juga menyebutkan bahwa hubungan TW dengan ayahnya tidak dekat karena ayahnya sering berpergian dan jarang berkomunikasi saat di rumah. Kita masuk ke faktor pada kasus kedua. Sama seperti kasus pertama, di sini ada fatherless. TW juga merasa tidak pernah diperhatikan oleh ayah kandungnya sejak kecil, sehingga sampai titik ini ia merasa tidak pernah ada kecocokan dengan laki-laki manapun. Terus yang kedua ada ketidakmatangan emosional. Sifat ini sulit diatur dan tidak mau dinasihati, seperti yang disampaikan oleh ibunya TW. TW ini mencerminkan ketidakmatangan emosional yang dapat memicu konflik dan ketidakcocokan dalam hubungan. Nah, untuk mengatasi kasusnya pada TW ini bisa dilakukan dengan pendekatan psikologis, contohnya kayak mungkin konsul gitu ke psikolog atau psikiater. Ini menggunakan terapi pasangan jika individu memutuskan untuk membangun hubungan baru agar dapat memahami kebutuhan emosional masing-masing pihak. Terus yang kedua ada peningkatan kepercayaan diri, seperti contohnya proses membangun keyakinan pada diri sendiri agar mampu berinteraksi, berkomunikasi, dan membentuk hubungan sosial atau romantis secara sehat dan positif. Terus yang terakhir ada pendekatan keagamaan, seperti mendalami ajaran Islam tentang peran keluarga dan pentingnya membangun hubungan. Terus ini kita ada Unity of Science. Di sini saya mengambil hadis riwayat Muslim nomor 2664 yang berbunyi al-mu'minul qawiyyu khairu wa habbu ilallahi minal mu'minid dhaif wa fi kulli khair, yang artinya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Lalu yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Jadi pada studi kasus ini menunjukkan bahwa hubungan orang tua dan anak yang baik sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya midlife crisis di usia parubaya nanti. Sebenarnya peran ayah itu sangat penting ya, tidak dapat berdampak negatif pada midlife crisis juga, tapi banyak gitu dampak negatifnya. Terus karena ternyata ayah ini memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, perlindungan, dan pendidikan kepada anak-anaknya. Tidak hanya memberi nafkah, tidak hanya memberi perlindungan atau salah satunya di antara tersebut, tetapi wajib gitu untuk semuanya diberikan kepada anaknya oleh ayahnya. Terus suatu fenomena di mana seorang anak tidak tahu atau kurang dan tidak memiliki kedekatan secara emosional dengan ayahnya, inilah yang disebutkan dengan fenomena fatherless. Dampak dari fenomena ini sudah sampai di tahap yang cukup memprihatinkan loh teman-teman. Bahkan dapat berdampak panjang sampai anak tersebut berusia paruh baya seperti di jurnal ini, yaitu midlife crisis. Nah, selesai sudah presentasi saya tentang midlife crisis. Di sini saya juga menaruh satu quote dari Hermann Hesse. Si Hermann Hesse ini pernah menulis, katanya, masa muda berakhir ketika egoisme berakhir. Kedewasaan dimulai ketika seseorang hidup untuk orang lain. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.